Hadirin sekalian, sekarang puasa sudah memasuki hari yang ke-21 ya? 21 puasa. Sekarang 22. Oh. Sekarang udah masuk hari ke-22, besok kita masuk ke hari 23. Tak terasa ya? Sekarang nggak kerasa. Alhamdulillah, kita masih dikasih kesempatan beribadah di Ramadan tahun ini. 10 hari pertama Allah kasih rahmah. 10 hari kedua Allah kasih maghfirah. 10 hari terakhir ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga. Tinggal 7 hari lagi, jangan goyah, tanggung. Usahakan jangan sampai putus. Kalau kita udah putus, usahanya ditanggung. Sebenarnya kalau kita bicara tentang puasa itu, tadi saya juga ngomong ke tim, bahwasanya saya bilang terus bertahan hingga datang Lebaran, jangan kalah sama hawa nafsu yang selalu menyelimuti kalbu. Kalau kata almarhum Kiai Haji Jainuddin Hamid, berpuasa itu adalah intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat tercela sekaligus memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lanjutannya, masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, gitu ya kurang lebihnya ya. Di sini kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Di sini kita dilatih agar kita bisa punya kepekaan sosial yang tinggi. Artinya dengan kita berpuasa, kita jadi merasakan orang-orang yang jarang makan, ya, jarang ketemu nasi. Kita alhamdulillah setiap hari kita masih bisa makan nasi. Jauh di sana, di luar sana masih banyak orang yang jarang makan nasi. Kesian. Disinilah kita rasa empati kita merasakan apa yang mereka, saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kita rasakan. Gimana rasanya kita menahan lapar, gimana rasanya kita menahan haus. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan seorang anak kecil zaman Khalifah Umar bin Khattab, seorang ibu memasak sesuatu, tuh anak udah ngerengek aja, lapar. Iya ya, bentar ya nak, bentar lagi matang, tidur lagi tuh anak. Mendusin lagi, lapar, udah matang belum? Iya ya nak, bentar lagi matang, tidur lagi tuh anak. Ternyata yang dimasak itu adalah bukan gandum, bukan beras, tapi batu. Sedih ya, ketika kita punya anak kecil yang dia lapar, pengen makan, cuma nggak ada yang bisa dimasak. Saat itu sang ibu berkata, beginilah zaman Khalifah yang dia tidak tahu gimana keadaan rakyatnya. Itu ibu. Hingga akhirnya suatu saat terdengar oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwasanya ada rakyatnya yang sampai kelaparan seperti itu. Lalu beliau mengambil makanan dari gudang yang sebenarnya itu pengen dibawa oleh bawahannya, cuma beliau menolak. Menolaknya, kamu mau menanggung dosa yang selama ini aku lakukan,
sedih juga. Seorang pimpinan negara yang mesti peduli kepada rakyatnya. Itulah hikmah kita melaksanakan puasa, selain karena perintah Allah, selain karena ada dalam rukun Islam. Begitu perihnya kita menahan lapar, yang konon katanya puasa nanti yang punya mah malah makin sakit. Enggak, salah. Justru dengan berpuasa badan kita sehat, zahir dan batin. Yang di dalam maksudnya ya, organ-organ kita yang ada di dalam tubuh kita itu menjadikan diri kita itu sehat. Karena organ-organ tubuh yang di dalam itu butuh istirahat. Lambung tadinya giling terus istirahat, bukan berarti nggak ada yang digiling, tetap ada yang digiling. Jantung yang tadinya ada rokok pagi, siang, sore, sekarang nggak ada rokok, nggak ada satu rokok, adanya malam berkurang, itu pun berkurang. Ya. Biasanya kita merokok tuh sehari sebungkus, 2 bungkus, sekarang cuma paling berapa? Mungkin bisa jadi kalau malam 4 bungkus kali, balas dendam. Siangnya kadang malamnya 4 bungkus. Makin kesetuk lagi aja tuh jantung ya kan. Suwe. Udah istirahat siang, malam jadi bantai. Itulah puasa. Selain itu, di dalam 10 hari terakhir ada yang namanya malam-malam ganjil. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya ada satu malam Lailatul Qadar, satu malam yang apabila kita bisa mendapatkannya, kita bisa beribadah di malam tersebut, kita seolah-olah beribadah seperti 1000 bulan. Keren tuh. Kita beribadah 1000 bulan. Umur kita paling keren 63, paling keren 70, bonusnya 90. Itu juga udah sepuh banget, dia nyusahin ya, dia nyusahin di tempat tidur aja. Cari itu malam yang kita bisa beribadah sama dengan beribadah seperti 1000 bulan, atau kurang lebih 83 tahun lebih. Bukan berarti Anda udah dapat malam Lailatul Qadar Anda punya tabungan pahala banyak, enggak juga. Artinya setelah Anda mendapatkan malam Lailatul Qadar, Anda besokannya itu nggak mau beribadah lagi ya, qadar juga itu ya, kan? Beribadah mah tetaplah setiap hari ya, sebagai bentuk wujud makhluk kepada Sang Khalik. Di dalam Bunda menuliskan di dalam buku ini fadilah malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita mengetahui bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun dan 4 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka kita lihat nih, jangan sampai disia-siakan malam tersebut. Ini ada malam bagus. Sekarang malam keberapa nih? Malam 23 ya? Malam 23 ya? Malam 23 kan? Iya, malam 23. Di dalam satu keterangan, awal Ramadan hari Ahad atau Rebo, maka malam Lailatul Qadar adalah tanggal 29. Awal Ramadan hari Senin, maka malam Lailatul Qadar tanggal 21. Awal Ramadan hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar tanggal 27. Awal Ramadan hari
Ini kayaknya ini malam nih. Malam. Ini malam nih. Bener gak? Kita puasa hari apa? Sabtu. Kadang Nah, ini nih. Kita beruntung nih. Semoga ini malam adanya malam Lailatul Qadar. Itu keren banget ini. Berkata Imam Ghazali dan lainnya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu dapat diketahui dengan hari awal Ramadan. Tuh. Imam Ghazali nih, bukan Ghazali ini nih. Kamu ngagul, kamu makan. Imam Ghazali. Awal Ramadan hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar tanggal 23. Insya Allah nih kita datang. Ya. Kita udah baca zikir, kita udah baca Yasin, tahlil, tahmid, takbir. Itu satu huruf yang kita baca itu dikalikan berapa? Tadi ngitung nggak? Tadi itu enggak? Huruf hijaiyah yang dari kita baca dari awal ke akhir. Nah itulah dikalikan berapa itu? Berlipat ganda. Dikali 83 tahun 4 bulan kita beribadah. Namun yang namanya ibadah itu jangan berpuas diri. Nggak boleh ibadah itu cuma adalah dia ngerasain puasa Ramadan, udah zakat, udah haji, udah umrah, udah puasa Senin Kamisnya, berbuat kebaikan kepada sesama, kepada tetangga, udah nggak boleh. Berbuat baik dan terus berbuat baik. Sholat ya terus sholat. Puasa yang biasa sunnah, puasa sunnah yang terus silakan puasa sunnah. Jangan berpuas diri. Ya. Guru Kiai Haji Samsul yang berpesan kepada saya, jangan pernah merasa puas dengan ibadah yang udah kita laksanakan. Tingkatkan terus ibadah kita. Saat ini mungkin kita ini lagi ada di gigi 4 nih, kalau kata motor Honda BB kabut terus. Ntar setelah masuk 1 Syawal sudah balik lagi gigi 1, atau mungkin dalam posisi netral karena ada pemasukan semur, tupat, nasi, rendang, jengkol, itu pasti dah posisi standar itu netral. Jangan sampai kita turun. Ya wajar sih, yang namanya iman itu kadang naik kadang turun. Mudah-mudahan setidaknya iman kita ini selalu ada di atas. Ya. Itulah yang dinamakan istiqomah. Tetap, selalu tetap, mantap. Fondasinya itu mantap, enggak goyang. Ibadahnya lempeng aja begitu, enggak turun.